Om Swastiastu, selamat sore, selamat berjumpa kembali di video pembelajaran untuk mata kuliah Arsitektur Kota 2, Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Ngurah Rai. Jadi ini adalah pertemuan pertama kita setelah pelaksanaan UTS kemarin, dan UTS-nya juga sudah saya periksa. Rata-rata bisa saya sampaikan bahwa pemahaman kalian sudah cukup baik dan agar dipertahankan sehingga nanti sampai UAS. Saya juga mengingatkan kalian untuk tetap konsisten hadir di mata kuliah saya dan mengumpulkan tugas. Jadi tugasnya juga sudah selesai, tugas 1, dan sekarang kita akan mulai menyusun tugas 2. Tugas 2 itu adalah mengenai desain dari ruang terbuka yang kalian sudah ambil topiknya di tugas 1, silahkan mulai dilanjutkan. Oke, kita mulai saja materi hari ini, yaitu mengenai peremajaan kota. Jadi, apa beda peremajaan dan pembaharuan kota? Ini dua istilah yang sulit dibedakan, yang saling berkaitan, kadang-kadang dia disebut sebagai bersinonim. Peremajaan kota itu terbatas lingkupnya pada usaha peningkatan kualitas dan vitalitas lingkungan fisik saja. Sedangkan pembaharuan itu menyangkut upaya menata kembali berbagai segi kehidupan kota. Sehingga lingkup pembaharuan itu lebih luas dibandingkan dengan peremajaan. Peremajaan itu yang biasanya ranahnya para planologi atau para arsitek. Peremajaan kota biasanya ditempuh dengan 3 cara, yaitu intensifikasi. Contohnya adalah urban redevelopment dan urban renewal. Di sini ada istilah pembaharuan kota juga, tetapi pembaharuan kota yang di sini, urban renewal di sini, lebih ke arah fisik. Peremajaan kota yang kedua adalah ekstensifikasi, contohnya adalah perluasan wilayah kota, baik di darat maupun di laut, contohnya adalah reklamasi. Kemudian peremajaan kota lainnya itu adalah pembuatan kota baru. Urban redevelopment sifatnya parsial atau fisik, sedangkan urban renewal sifatnya menyeluruh, fisik, sosial, budaya, dan ekonomi juga termaktub di dalamnya. Karena wilayah yang diremajakan dilihat sebagai subsistem kota, maka peremajaan kota adalah bagian integral dari rencana pembangunan kota. Peremajaan kota dapat ditinjau dari 3 pengertian, bahwa dia adalah sebagai proses yang diartikan sebagai pembangunan wilayah kota untuk meningkatkan kualitas, kegunaan, kemanfaatan, kapasitas, dan vitalitas sebuah kota. Kemudian, peremajaan kota juga adalah fungsi, artinya adalah kegiatan untuk menguasai, menata, merehabilitasi, atau membangun kembali suatu bagian wilayah kota yang mengalami degradasi untuk menampung kegiatan-kegiatan yang konsisten dengan rencana kota yang telah ada. Dan pengertian yang terakhir sebagai peremajaan kota itu adalah kota sebagai program. Artinya, bagian dari suatu kegiatan pelaksanaan pembangunan kota yang terkoordinir dan terorganisasi. Jadi peremajaan kota itu ada 3, bahwa dia sebagai proses, kemudian dia juga ada fungsinya, dan dia adalah program yang berkelanjutan. Esensi dari peremajaan kota itu adalah meningkatkan vitalitas kehidupan kota, meningkatkan dan pembangunan sarana dan prasarana. Kemudian yang ketiga, menjaga agar kekumuhan di suatu kota tidak meluas. Lalu yang keempat, memberikan kepastian hukum. Dan yang terakhir, esensinya adalah menyatukan sistem perekonomian kota tanpa diwarnai ketimpangan yang mencolok. Produk perencanaan untuk peremajaan kota itu ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah rencana fisik. Rencana tata letak peruntukan dan tata letak bangunan dan non-bangunan serta landscape-nya. Lalu produk yang kedua adalah pembiayaan. Dari mana duitnya, termasuk di dalamnya adalah setiap tahap pelaksanaan pembangunan
sumbernya ya, dari mana, estimasi investasi, pendapatan dan tingkat inflasi, masalah pembebasan dan penggantian lahan. Produk yang keempat itu adalah rencana relokasi. Bagaimana caranya untuk merelokasi penduduk ataupun kegiatan di tempat asal ketika dilakukan peremajaan kota. Kemana dan bagaimana. Apakah pelaksanaan relokasi ini hanya bersifat sementara ketika peremajaan kota sudah selesai, penduduk dan kegiatannya bisa kembali lagi, atau malah permanen? Kemudian yang terakhir adalah rencana pelaksanaan. Sudah dijelaskan bahwa harus dijelaskan tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan dari peremajaan kota. Ada dua jenis peremajaan kota yang umum dilakukan, yaitu program perbaikan kampung dan peremajaan pusat kota. Keduanya sifatnya adalah sekali lagi saya sampaikan bahwa sifatnya adalah fisik. Lalu ada masalah-masalah peremajaan kota di Indonesia. Yang pertama adalah kurang menimbang dampak dan konsekuensinya terhadap lingkungan sekitar. Kemudian dilaksanakan sebagai suatu usaha pemecahan masalah negara. Bukan masalah secara mikro, tetapi masalah secara besar. Kemudian peremajaan kota di Indonesia itu memunculkan masalah-masalah sosial setelah prosesnya bergulir. Yang terjadi adalah masalah sosial dan kurang ditunjang dengan perencanaan prasarana yang menyeluruh. Kemudian ada tipologi peremajaan kota. Apa aja jenis-jenis peremajaan kota yang kita kenal? Itu yang pertama ada konservasi. Ini yang paling umum ya, paling sering dilakukan. Itu definisinya adalah upaya perlindungan dari kemungkinan kerusakan oleh alam maupun manusia pada bangunan. Pada konservasi dimungkinkan untuk menghilangkan atau menambah struktur demi menjaga keamanan dan kelestarian. Contohnya adalah konservasi tebing dalam kota, normalisasi daerah aliran sungai, atau penghutanan kota. Lalu jenis peremajaan kota yang lain adalah rehabilitasi. Rehabilitasi adalah perbaikan kembali fungsi kawasan dengan pembangunan sarana dan prasarana dengan fungsi yang sama. Jadi rehabilitasi ini pembangunan kembali fungsi-fungsi yang sama. Contohnya perbaikan kampung, lingkungan, dan pusat perbelanjaan. Kalau konservasi tadi mengurangi ya atau menambah. Dan renovasi. Renovasi adalah peremajaan kota yang hanya terbatas pada peningkatan struktur dan kualitas fisik dengan tampilan bangunan yang tetap dengan fungsi yang berbeda. Misalnya seperti itu. Jadi orang melakukan renovasi tujuannya adalah bangunannya tetap, fungsinya saja yang berbeda. Contohnya perbaikan bangunan-bangunan bersejarah untuk jadi kafe dan sebagainya. Tipologi peremajaan kota yang lain adalah preservasi. Itu adalah upaya pelestarian struktur yang telah ada dengan cara memelihara dan mengamankan. Contohnya adalah pelestarian bangunan atau kawasan yang bernilai sejarah. Istilah peremajaan kota yang lain adalah gentrifikasi. Gentrifikasi ini bernuansa negatif di beberapa tempat. Ini adalah upaya peningkatan fungsi sebagai kompensasi atau pengganti bagi suatu bagian wilayah yang telah mengalami degradasi. Contohnya adalah pembangunan rumah susun pada daerah-daerah yang kumuh. Jadi ada penyuntikan penambahan fungsi baru kepada dalam fungsi yang ingin dihilangkan. Misalnya juga gentrifikasi itu ada rumah susun atau apartemen daerah-daerah kumuh. Peremajaan kota yang lain adalah restorasi. Restorasi adalah upaya untuk mengembalikan kondisi fisik seperti semula sesuai dengan aslinya. Restorasi ini adalah bentuk pelestarian yang paling konservatif. Peremajaan kota yang lain ada rekonstruksi. Rekonstruksi ini adalah upaya mengembalikan atau membangun kembali penampilan original suatu kawasan atau bangunan sesuai dengan informasi kesejarahannya. Jadi dia buka-buka buku, buka-buka literatur, cari-cari foto untuk mengembalikannya. Kalau restorasi sih tidak perlu melakukan itu.
Kemudian ada adaptasi. Adaptasi adalah segala upaya dalam mengubah suatu tempat agar dapat digunakan untuk fungsi baru yang sesuai. Ini ya, jenis-jenis peremajaan kota, perbedaannya. Misalnya konservasi itu alami, preservasi itu buatan atau binaan. Konservasi itu sifatnya lingkungan alami. Preservasi itu lebih ke arah bangunan. Rehabilitasi itu memperbaiki keadaan yang sudah mulai mengalami penurunan kualitas. Rekonstruksi memperbaiki konstruksinya saja. Renovasi pembaharuan atau make up, nambahin make up ya, dempul. Kemudian ada gentrifikasi, perubahan fungsi, dan reklamasi itu menambah ruang, jadi menambah luas ruang. Menurut arsitektur, konservasi itu adalah segenap proses pengelolaan suatu tempat agar makna budayanya tetap terpelihara. Ini meliputi pemeliharaan dan sesuai dengan keadaan, termasuk di dalam konservasi ini adalah preservasi, restorasi, rekonstruksi, dan adaptasi. Lalu ada dasar pelaksanaan konservasi yang mengacu pada karakter fisik yang ada dan kemudian memberikan manfaat yang baru. Skala atau lingkup konservasi. Yang pertama adalah yang paling luas, yaitu suatu kota atau desa secara keseluruhan. Historic town or village, misalnya desa adat Tenganan atau Kampung Naga. Kemudian suatu daerah bagian kota, historic town district, misalnya Kota Lama Semarang, Kompleks Keraton Yogyakarta, atau Keraton Surakarta. Skala yang ketiga adalah bangunan atau karya arsitektur tunggal, misalnya Lawang Sewu atau Masjid Kauman. Skala yang keempat adalah rumah museum atau House of Museum, rumah yang mempunyai nilai historis dan sudah tidak berfungsi sebagai rumah, tetapi fungsinya sebagai museum, misalnya rumah George Washington, rumah Rengas Dengklok, rumah Bung Karno di Pegangsaan Timur Jakarta. Rumah-rumah yang kemudian beralih menjadi museum. Dan skala yang terakhir itu adalah ruang historik atau historic room, sebuah ruang yang mempunyai nilai sejarah. Misalnya Surrender Room itu adalah sebuah ruang tempat Jenderal Jepang menyerah pada sekutu yang kemudian dikonservasikan. Kriteria-kriteria konservasi menurut Atto itu meliputi 8 lingkup. Yang pertama adalah lingkungan, kota dan desa. Kemudian konservasi atas skyline dan view corridor. Konservasi atas kawasan yang mewakili gaya tradisi tertentu. Wajah jalan, nomor 5, fasad bangunan, street furniture, bangunan, dan benda. Contohnya puing bersejarah, tram, kereta. Jadi benda pun bisa menjadi objek pelestarian. Konservasi merupakan semua kegiatan pemeliharaan tempat guna mempertahankan nilai kulturnya yang mencakup pemeliharaan sesuai situasi dan kondisi setempat. Tujuannya agar bangunan yang dilestarikan menjadi lebih efisien serta perkembangannya terarah. Pelestarian terhadap bangunan dan lingkungan bersejarah dapat dilakukan dengan memberdayakan bangunan lama dengan peruntukan baru sehingga mampu memiliki nilai lebih namun tetap menjaga nilai sejarahnya. Pelestarian dilakukan juga sering menciptakan sebuah daerah tujuan wisata baru. Sering kita ketemu konservasi atau pelestarian dalam bentuk macam-macam yang akhirnya menjadi daya tarik wisata baru. Bahwa lingkungan atau bangunan yang dirancang harus mampu membangkitkan asosiasi tertentu dalam kaitannya dengan pembangunan kota dalam waktu panjang. Jika kualitasnya buruk, sebaiknya direlakan untuk disingkirkan melalui wacana publik yang sehat. Jadi tidak semua kesejarahan itu sebenarnya baik, harus dipertahankan. Jika memang kualitasnya buruk, mungkin sebaiknya untuk dipertimbangkan untuk dihancurkan atau direlakan. Ini contoh konservasi, ya, ada sebuah bangunan tempo dulu kemudian jadi seperti sekarang ini, ya. Kemudian ada istilah preservasi. Preservasi adalah upaya untuk mempertahankan, melestarikan, dan memelihara berbagai struktur dan lingkungan alami dan binaan kota yang memiliki nilai sejarah, nilai sosial, budaya dan seni, nilai lingkungan, dan nilai arsitektur tinggi.
Rehabilitasi. Rehabilitasi adalah suatu usaha untuk mengembalikan fungsi dan atau struktur dan atau lingkungan fisik karena mengalami perusakan, degradasi fisik, atau degradasi kualitas serta degradasi kapasitas. Kemudian rekonstruksi. Rekonstruksi itu adalah upaya untuk mengembalikan suatu struktur atau lingkungan alami atau binaan kepada wujud semula atau mendekati wujud asalnya. Sedangkan istilah renovasi adalah usaha pengubahan dan atau penyesuaian sebagian atau beberapa bagian dari lingkungan atau struktur untuk meningkatkan kapasitas dalam fungsi yang tetap atau dalam fungsi yang baru. Gentrifikasi itu adalah peningkatan vitalitas bagian wilayah atau kawasan fungsional kota untuk meningkatkan nilai ekonominya tanpa menimbulkan perubahan fisik. Gentrifikasi itu adalah bagian dari peremajaan kota sebagai kompensasi atas suatu bagian wilayah atau kawasan kota yang diremajakan. Jadi makanya inilah dia konotasinya negatif ya gentrifikasi ini. Ketika orang kaya sudah tidak mampu membeli tanah, biasanya dia akan membuat lahan, membuat fungsi baru di tempat-tempat orang miskin. Salah satu cara yang dipakai adalah dengan gentrifikasi. Reklamasi. Reklamasi adalah pemanfaatan dan peningkatan kegunaan serta nilai ekonomi suatu wilayah yang tidak atau belum bermanfaat. Misalnya lahan bekas pertambangan, wilayah rawa, atau lahan berkualitas rendah. Itulah yang harusnya dijadikan reklamasi. Pembukaan wilayah baru di dalam kota yang semula telah mengalami degradasi fisik sehingga secara sosial ekonomi tidak mempunyai nilai. Itu juga bisa dilakukan reklamasi. Pengertian kota baru. Kota baru adalah kota yang direncanakan, dibangun, dan dikembangkan pada saat suatu atau beberapa kota lainnya telah ada. Sudah kadung ada kota lain atau dalam proses ada muncul kemudian kota baru. Ini direncanakan. Kota yang direncanakan, dibangun, dan dikembangkan pada suatu wilayah yang belum ada konsentrasi penduduk itu juga jadi istilah pengertian dari kota baru. Kota baru adalah suatu kota yang dibangun sama sekali baru di atas lahan kosong, atau kota kecil yang telah ada yang direncanakan, dibangun, dan dikembangkan dalam usaha meningkatkan kemampuannya. Ada beberapa tipologi kota baru, yaitu kota baru mandiri atau self-contained new town. Itu adalah kota baru yang dapat memenuhi berbagai kebutuhannya sendiri dan mampu berkembang dan berkelanjutan. Sedangkan kota baru penunjang atau supporting new town itu adalah kota baru yang mempunyai ketergantungan fungsional maupun identitasnya kepada kota induknya. Nah, jadi ini adalah tabel tingkat perubahan jenis kegiatan peremajaan kota dari konservasi, preservasi, restorasi, rekonstruksi, adaptasi atau revitalisasi, dan demolisi. Jadi tingkat perubahannya kalau di konservasi dan preservasi itu tidak ada perubahan. Bentuk, fungsi tetap. Kadang-kadang berubah sedikit, kadang-kadang bisa berubah banyak atau bahkan berubah total sekali pada konservasi sebenarnya. Yang berubah sedikit itu ada di restorasi dan adaptasi, tetapi yang berubah banyak itu ada di restorasi juga dan di rekonstruksi. Tetapi yang betul-betul berubah itu bisa konservasi, bisa rekonstruksi, atau bahkan demolisi. Oke, demikian penjabaran singkat saya mengenai materi hari ini. Semoga terinspirasi, semoga memperluas wawasan Anda mengenai peremajaan kota. Jadi peremajaan kota tidak hanya soal konservasi atau rehabilitasi, tapi masih banyak yang lain. Ada preservasi, ada rekonstruksi, ada reklamasi, ada kota baru, dan sebagainya. Bahkan ada gentrifikasi sekalipun. Peremajaan kota ini penting karena kota tidak terus-menerus akan sama. Jadi dia pasti mengalami perubahan seperti kamu. Itu ya. Jadi demikian materi saya hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai ketemu lagi. Om Santi, Santi, Santi Om.